Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai teks ulasan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Muji Rahayuningsih, NPM 22 10 10 10 18, kelas 4, kelompok 4, Prodi Ekonomi Pembangunan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atifa Elina Nabila, NPM 222010193 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Rombel 4 dari kelompok 4 penyaji pertama. Saya Ainun Hanum Salsabila dengan NPM 222010118. Perkenalkan, nama saya Fani Adelia Putri dengan NPM 2240101144 dari Prodi Ekonomi Pembangunan K4. Perkenalkan, nama saya Indah Fikri Hoirunisa, NPM 2240101145. Perkenalkan, nama saya Erdilan Aryansyah dengan NPM 2240101192. Halo, nama saya Dani Hasan Iqtal Taza dengan NPM 224011193. Halo, perkenalkan nama saya Imam Kurniawan Gumilang, NPM saya 22401011194. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian teks ulasan. Teks ulasan merupakan tulisan yang berisi rangkuman atau penilaian sebuah teks. Tulisan yang diulas dapat berupa buku, bab, ataupun artikel jurnal. Menulis teks ulasan biasanya meminta seseorang untuk membaca teks tertentu secara detail dan juga membaca teks lain yang berhubungan, sehingga dapat menghadirkan penilaian yang adil dan rasional dari teks tersebut, menurut Mort dan kawan-kawan tahun 2005. Dalam membuat teks ulasan buku, menuntut pembacaan yang kritis dan analitis. Oleh karena itu, teks ulasan ini memiliki tujuan untuk menyajikan informasi komprehensif tentang sebuah karya, mempengaruhi penikmat karya untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan fenomena dalam suatu karya, serta memberikan pertimbangan kepada pembaca, apakah sebuah karya ini layak dinikmati atau tidak. Selain itu, teks ulasan juga memiliki tujuan untuk memberikan kekurangan dan kelebihan suatu karya dan mengetahui perbandingan karya sastra satu dengan lainnya. Nah teman-teman, untuk materi yang ketiga adalah genre. Nah, sebelum kita lanjut mengenai genre pada teks ulasan, alangkah lebih baiknya kita mengerti apa sih yang dimaksud dengan genre. Nah, secara sempit, genre diartikan sebagai jenis teks. Sebagai istilah teknis yang mengacu kepada jenis-jenis teks, genre dapat dikelompokkan menjadi genre makro dan genre mikro. Genre makro adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya masih terdapat subgenre yang disebut genre mikro. Beberapa contoh genre makro antara lain iklan, berita, editorial, artikel jurnal, brosur, ulasan buku atau review, dan buku. Nah, adapun genre mikro yang dapat disematkan ke dalam genre makro meliputi antara lain deskripsi, prosedur, rekon, narasi, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Nah, di dalam ulasan buku sebagai genre makro dapat ditemukan sejumlah genre mikro seperti deskripsi, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Nah, keterkaitan antara genre makro dan genre-genre mikro yang ada di dalamnya termasuk fungsi retoris yang diemban oleh Martin dan Ross tahun 2008 dinamakan hubungan genre. Saya akan menjelaskan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Yang pertama, identitas atau opsional. Identitas bersifat opsional pada struktur teks. Identitas buku biasanya berisi tentang judul, penulis, penerbit, tahun penerbitan, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul. Identitas buku berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku itu beserta ciri-cirinya.
Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi. Yang kedua, orientasi. Tahapan orientasi identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Tahapan ini berfungsi untuk yang pertama, menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disajikan, siapa penulisnya dalam hal jati dirinya, dan siapa pembaca yang dituju dalam hal segmentasinya. Yang kedua, memposisikan buku yang diulas, dan yang ketiga, menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi dan eksposisi. Yang ketiga, tahapan tafsiran isi. Tahapan tafsiran isi memuat yang pertama, penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Yang kedua, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dan pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Yang ketiga, perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku yang lain yang sejenis. Pada tahapan ini, isi buku itu diuraikan bab demi bab. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi dan rekon. Yang keempat, evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan, karena pada tahapan inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Genre mikro yang digunakan adalah diskusi yang meliputi eksplanasi. Yang kelima, rangkuman evaluasi. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atau teks ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama tahap ini, penulis teks ulasan memberi kesimpulan akhir mengenal buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahapan orientasi dan tafsiran isi dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi dan atau meliputi eksposisi. Ini saya akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang. Contohnya seperti kata adalah, bahwa, merupakan, yaitu, dan yakni. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Contohnya seperti kata sejak, semenjak, hingga, akhirnya, dan kemudian. Yang ketiga, menggunakan pernyataan saran atau rekomendasi. Contohnya seperti agar, jangan, sebaiknya, silakan, harus, hendaknya, dan lihatlah. Yang terakhir, menggunakan konjungsi penyebab. Contohnya seperti oleh karena itu, sebab, karena, maka, dan akan tetapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks ulasan. Teks ulasan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teks ulasan informatif. Teks ulasan informatif adalah teks ulasan yang memberikan gambaran singkat, padat, dan umum. Resensi berfokus pada kelebihan dan kekurangan suatu karya. Yang kedua, teks ulasan kritis. Teks ulasan kritis adalah teks yang mengacu pada metode pendekatan ilmu pengetahuan tertentu di bidangnya. Isi teks ulasan ini bersifat objektif dan kritis. Yang ketiga, teks ulasan deskriptif. Teks ulasan ini adalah teks ulasan yang lebih memberikan gambaran setiap bagian suatu karya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat teks ulasan buku. Langkah yang pertama adalah mencari buku yang akan diulas. Buku yang akan diulas sebaiknya yang menjadi minat kita. Hal ini diharapkan akan mempermudah dalam membuat ulasan. Langkah yang kedua adalah membaca secara kritis. Sebelum membuat ulasan buku, sebaiknya kita membaca secara teliti dan kritis. Tahapan demi tahapan harus dibaca, termasuk pendahuluan. Langkah yang ketiga adalah meringkas. Meringkas adalah mengungkapkan kembali isi buku yang akan diulas dengan singkat, dengan mengungkapkan pokok-pokoknya saja. Ringkasan ini akan dimasukkan ke dalam tahapan tafsiran isi. Langkah yang keempat adalah menentukan kriteria penilaian. Kriteria penilaian ditentukan berdasarkan cakupan isi buku yang diulas, kedalamannya,
kualitas, dan gaya penulisan. Yang kelima adalah mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Pembanding adalah buku yang sudah terbit sebelumnya. Ringkasan ini digunakan untuk mempertajam penilaian. Langkah yang keenam adalah menulis ulasan yang dimaksud. Dalam menulis ulasan buku, kita harus berpegang pada struktur teks dengan tahapan demi tahapan yang menjadi kerangka teks. Manfaat teks ulasan buku. Yang pertama, untuk keperluan presentasi atau menulis proposal penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir, atau skripsi. Yang kedua, dapat membuat sintesis teori. Kemudian, manfaat yang ketiga adalah dapat menguji apakah teori hasil sintesis tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah yang kita ajukan dalam skripsi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.